Dosa, ya. Nadia, Gabri, John Leslie, Roland, Ligia, Harce Polatu. Panggilannya apa nih saya? Panggilannya Harci saja, Pak. Harce, Kimora Tisera, Felicia, Gladys, Titian Sidodo, kemudian Firzi, Intan Yakila, kemudian Salwa ya, Vina, Pink Tomasila, Crisalda, Revilino Rumteh, Sophia, Pink Tomasila, Krisa, Revilino, Sophia, Andre, Gladys ya, kemudian Muhammad Safi'i ya, dan saudara sekalian ya. Eh, Hari ini saya mendapatkan tugas dari Unpati untuk mengajar sebuah mata kuliah yang apa yang baru begitu ya, karena baru beberapa tahun ini, belum satu siklus ya, mengenai hidrologi sistem kawasan panas bumi. Jadi ada kata-katanya hidrologi, ada kesisteman, ada kawasan, ada panas bumi, itu ada empat ya. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kelancaran kuliah. Yang pertama, saya sudah sepakat dengan Pak Miki dan Bu Sani ya. Jadi untuk kuliah itu dilaksanakan secara daring ya, setiap Sabtu pagi begini. Kemudian ada kewajiban. Kewajibannya itu harus on cam gitu. Ya, harus on cam. Ya. Kenapa? Karena saya akan menjalankan cara kuliah student center learning. Jadi saya lebih banyak akan mengajarkan sambil berdialog dan memberikan contoh-contoh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memberikan materi kuliah dari dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7, dan sudah saya sampaikan kepada Pak Miki ya. Nah, Pak Miki akan mendistribusikan ke saudara sekalian melalui WA Group. Artinya apa? Artinya andaikan saudara punya kesempatan yang banyak, maka saudara bisa membaca materi itu. Jadi tidak usah nunggu saya menjelaskan atau nunggu waktu kuliah. Ya. Jadi saya sudah berikan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-7. Kenapa 7? Karena minggu ke-8-nya biasanya waktu UTS ya, ujian tengah semester. Nah, nanti setelah ujian tengah semester dilanjutkan kuliah. Nanti saya akan kirim kepada saudara materi minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Kenapa 9? Karena minggu ke-8-nya itu dianggap itu untuk ujian tengah semester. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi materinya M1, M7, kemudian UTS, kemudian setelah itu M9 sampai M15, setelah itu diakhiri ujian akhir. Nah, setiap ujian saya biasanya memberikan ada dua macam. Satu adalah soal-soal pilihan ya. Kadang-kadang pilihannya 3 atau 4 ya.
pilih yang benar gitu jawabannya. Dan itu bobotnya 60%. Ya, 60%, waktu 1 jam, dan soal paling banyak 20. Ya, jadi kalau saudara bisa memilih dengan tepat, maka akan dapat nilainya 60. Kedua, bagian esai. Ya. Jadi esai nanti saudara akan diberikan soal, kemudian dijawab dan harus tulis tangan, tidak boleh pakai diketik. Ya, saya ingin mengecek hubungan antara mata, pikiran, dan tangan, gitu ya. Jadi mata, pikiran, dan tangan itu di bagian kedua. Ya. Nah, bagian ke satu yang tadi multiple choice itu atau pilihan itu sifatnya tertutup. Ya, saya ingat kembali bagian satu sifatnya tertutup. Nah, bagian kedua sifatnya open dokumen. Jadi saudara dipersilakan mau membawa buku, mau membawa catatan, mau bawa handphone gitu ya silahkan. Saudara boleh mencari jawaban ya, mau di googling mau apa silahkan. Tetapi yang tidak boleh adalah tukar menukar jawaban sama teman. Ya. Jadi minta dikirim atau ada istilah keren sekarang tuh apa ya, joki ya. Jadi soalnya dikirim, nanti ada temannya yang mengerjakan, kemudian dikirim lagi ke Anda, nah itu dilarang ya. Jadi dengan saya itu tidak perlu berjuang hanya untuk bisa menjawab, tapi Anda tidak paham. Saya lebih baik apa adanya. Ya, kalau Anda tidak paham itu sebagai evaluasi bagi saya. Saya ini lulusan dari S3 Perancis, ya, S3 Perancis ya, Pak Miki, mempunyai prinsip kalau muridnya gagal maka yang salahnya dosennya gitu ya, karena muridnya atau mahasiswanya itu ikut kuliah karena memang belum tahu gitu, belum paham. Nah, tetapi saya minta saudara tidak malas, tetap berjuang, dan keberhasilan mata kuliah ini ada di tangan Anda. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Karena itu prinsip student center learning. Jadi masa depan ilmu, masa depan kebisaan Anda itu ada di Anda sendiri. Saya hanya mengkondisikan, membantu, melatih, kemudian di Ambon nanti dibantu oleh Pak Miki dan Bu Sani ya. Mungkin nanti akan ada 3 atau 4 praktikum gitu ya Pak Miki ya. Jadi untuk melatih, dan nanti saya akan tandai ya mana-mana yang tidak boleh tidak tahu gitu ya. Jadi kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Nah, mengenai pertanyaan ya, saya alirannya aliran Perancis sama Finlandia sama Jerman ya. Jadi begini, bangsa yang hebat adalah bangsa yang rakyatnya bukan hanya saja pandai menjawab, tetapi utamanya adalah pandai bertanya. Ya, saya ulang. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang rakyatnya selain pandai menjawab, ya, dan lebih penting lagi adalah pandai bertanya. Bertanya dalam arti critical thinking ya. Jadi berpikir kritis. Ya. Jadi
saudara boleh saja mempertanyakan, ya, misalnya gini, Harse, kenapa itu bajunya kok bunga-bunga nih pagi hari di Sabtu ini, gitu kan? Nah, saya setuju, tanya aja, nanti paling harusnya bilang ini tuh urusan saya gitu. Nah, itu sebuah jawaban gitu. Tapi bisa harusnya jawaban yang lain. Oh, saya lagi gembira sekarang, ya, lagi cerah. Nah, itu memilih pertanyaan itu juga menjadi hal penting, ya. Nah, bagaimana maksudnya tercapai, ya, dengan cara-cara yang benar gitu. Nah, Pak Miki sebentar lagi nih mau masuk S3. Nah, Pak Miki itu nanti ada kuliah yang disebut dengan research question gitu ya, Pak Miki. Ya. Jadi kuliah research question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan researchnya, penelitiannya. Nah, di negara di Prancis, Jerman, dan Finlandia itu belajar bertanya itu sejak taman kanak-kanak, Pak Miki. Ya, sejak taman kanak-kanak. Nah, sementara di Indonesia belajar bertanya itu ketika S3, ya. Oleh karena itu anak-anak dari TK atau PAUD, SD, SMP, SMA itu dilatih sampai S1, sampai S2 itu dilatihnya menjawab gitu. Nah, oleh karenanya hal-hal penting untuk keilmuan maupun untuk kebutuhan diri sendiri, untuk kebutuhan negara itu nggak berani mempertanyakan, ya. Sampai mempertanyakan kenapa Anda nggak kuliah pun dosen nggak berani gitu. Ya, jelas ya. Jadi saya mengatakan Pak Miki saya mau kuliahnya jam 5.10 gitu. Ya, saya mengabari daripada saya ditanya kan. Nah, lebih baik Pak Miki nanya yang lain gitu. Gitu kan? Nah, hampir saja Pak Miki menanyakan materinya mana lah. Itu udah saya kirim gitu. Jelas ya? Nah, jadi kalau bisa nanti saudara harus bisa membuat pertanyaan kepada diri sendiri, kepada orang lain, sesama kolega gitu, teman. Ya, kalau bisa pertanyaan yang sudah dijawab sebelum orang itu nanya gitu, Pak Miki ya. Nah, sekarang saya mau lihat dalam diskusi nanti dan selanjutnya. Oke ya, jadi harus tanya gitu. Jangan tidak bertanya. Yahya jelas Yahya? Baik Pak, jelas Pak. Ya, jadi nanti kalau Anda membuat peta panas bumi, ya, coba Anda pikir sekarang, panas bumi itu kira-kira apa sih yang harus saudara ketahui? Nggak usah nyari di Google, langsung aja. Coba Sumber apa panas yang apa yang Anda ingin pertanyakan? Silakan. Siapa yang memulai? Apa? Panas bumi gitu. Hidrologi sistem kawasan panas bumi itu apa Roland yang mau langsung di jawab saja Roland, gak usah silakan langsung. Roland. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Roland Tanasal dengan NIM 2018-2022. Ya, makasih. Ingin bertanya Pak, sejauh ini saya sudah searching di Google atau mungkin ini karena kekurangan saya sendiri. Saya ingin bertanya Pak, apakah ada dampak langsung misal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi itu apakah ada dampak langsung kepada masyarakat Pak dalam aspek berupa mungkin penyakit atau apa Pak? Karena ini atas dasar pertanyaan penasaran saja Pak. Teman saya pernah berkata bahwa energi panas bumi itu menyebabkan penyakit untuk orang sekitar tempat tersebut Pak, seperti penyakit pernapasan dan lain-lain Pak. Mungkin saya ingin bertanya apakah Ya, itu benar Pak. Terima kasih Pak. oke. Nah, saya akan
jawab bahwa kalau masalah sakit itu bukan hanya di panas bumi ya. Nah, jadi nanti saudara akan tanya lagi penyakitnya apa, ya kan? Penyakitnya apa? Coba saya nanya dulu. Penyakitnya apa? Eh, seperti masalah pernapasan, Pak. Oh, pernapasan. Berarti pernapasan itu tidak bisa bernapas ya, bukan sakit paru-paru kan maksudnya? Eh, mungkin seperti itu, Pak. Saya tidak. Gitu. Nah, nah jadi sekali bertanya itu terus ditanya gitu sampai Anda tuh bisa sampai saya paham bahwa Anda tuh yang Anda tanya itu apa gitu. Misalnya ada tidak uap panas bumi yang kalau dihirup oleh hidung lalu orang itu menjadi sesak nafas gitu. Jelas nggak? Baik, Itu jelas-jelas, kalau Pak. orangnya duduk-duduk aja lewat itu kan gak ada masalah kan? Nah, karena menghirup itu lewat hidung jadi masalah kan? Iya, Pak. Nah, jadi nanti nah ini sebetulnya ilmunya adalah ilmu medikal ya, ilmu ilmu kesehatan. Nah, bagaimana kesehatan dengan geologi kan? Setuju ya? Pak. Nah, coba Roland tulis dulu di googling ya. Ini semua buka Google ya. Oke. Coba tulis Roland. Tulis. Ada nggak kata-kata medical geologi gitu? Medical geology. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, artinya ilmu itu harusnya bisa dipelajari kan? Ya. Nah, jadi kalau menghirup di uapnya itu ada unsur apa yang menyebabkan sesak nafas kan gitu. Nah, itu kuliahnya ada gitu. Nah, nanti di dalam kuliah ini saya akan jawab nanti sambil jalan, kira-kira uap apa yang menyebabkan orang itu menjadi salah di dalam pernapasannya itu. Oke, ya. Baik. Terima kasih ya. Jadi bisa iya, bisa tidak. Nah, oleh karenanya kawasan panas bumi itu ya janganlah orang yang apa namanya dipakai untuk jalan keluar masuk kan. Roland pernah ini nggak pernah ke ke toko gitu ada tulisan ada pintu ya ada pintu tulisannya hanya untuk pegawai gitu ada nggak? Sering, Pak. Pernah, Nah Pak. sering kan. Nah jadi nanti ini bukan urusan geotermalnya tetapi urusan bagaimana orang supaya tidak lewat gitu ya. Maka dilarang jalan lewat ini karena bisa saja tanpa tanpa disengaja ada jalur tempat perlintasan masyarakat dari kampung A ke kampung B gitu ya melewati area panas bumi kan gitu. Nah, nanti Roland harus menghitung berapa radius pengaruh dari uap-uap itu yang akan mengganggu pernapasan ya. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya itu dulu. Betul. Jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Tetapi yang penting begini, eh, kalau Roland minum minum solar gitu bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Jadi kalau minum harus air tawar ya. Iya, Pak. Nah, gitu kan. Jadi sebuah benda itu ada bisa menyebabkan sakit kalau diminum kan. Kalau disimpan di bahan bakar di mobil kan nggak jadi ini. Malah Anda bisa menikmati mobilnya bisa pergi kemana-mana kan gitu. Ya, setuju? Ya, betul. Oke, sekarang kita jalan. Ini Pak Miki ya, sekarang itu Menteri Pertambangan lagi pusing itu katanya bahan bakar kurang Pak Miki. Ya kan? Iya, Di Prof. Ambon mudah-mudahan tidak kurang Pak Miki. Ya.
Kemudian SPBU yang perusahaan-perusahaan asing itu tidak dikasih bahan bakar, jadi nggak bisa jual kecuali solar gitu, Pak. Ya. Nah ini saya pernah mempertanyakan, Pak, kenapa kok kita itu negara penghasil minyak? Kita itu negara 40% panas bumi dunia ada di Indonesia gitu. Ya, tapi kok bahan bakar impor, Pak. Ya, panas bumi tenaga ahlinya sekarang orang asing gitu. Penduduk kita 281 juta. 171 jutanya para pemuda gitu, Pak. Nah, jawabannya itu saudara sekalian, saya tanya gitu ya ke banyak orang. Ternyata jawabannya itu kesimpulannya gini, Pak Miki. Karena tidak ada sekolahnya itu aja, Pak. Jadi di Indonesia itu, Pak Miki, hanya satu-satunya perguruan tinggi yaitu ITERA di Lampung, Institut Teknologi Sumatera, ya, yang ada sekolah sarjana membuat bahan bakar gitu, Pak, dan distribusinya. Nah, di Unpati aja baru geologi, geofisika gitu ya, Pak. Benar, Ya. Prof. Kemudian mungkin teknik kimia kayak gitu ya. Nah, itu masih geologi, geofisika, itu masih judul-judul buku kan, Pak. Ya. Judul buku dan ilmu dasar gitu. Jadi dikira geologi itu sama dengan minyak, mineral gitu ya. Padahal tadi medical geology sudah ada, agrogeologi sudah ada, hidrogeologi sudah ada, sekarang juga untuk panas bumi juga sudah ada. Tapi yang nggak ada adalah sekolahnya, Pak. Ya, S1. Nah, coba ditanya, ada nggak program studi teknik panas bumi misalnya gitu, loh, Pak? Iya, Prof. Nah, saya mohon nanti Pak Miki, kalau Pak Miki jadi dekan atau jadi rektor, itu bikinlah segera. Ya, jadi yang di Indonesia dibutuhkan dibuat. Nah, itulah prinsip di Jerman, Perancis, sama di Finlandia. Ya, jadi tadi kata-katanya itu gini, apa? Pikirkanlah kebutuhan rakyatnya gitu, Pak. Penuhi kebutuhan rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya di Maluku banyak pulau, perlu kapal, ya itu perkapalannya hebat gitu lah, Pak. Ya, jadi jangan niru-niru zaman dulu pertanian ya. Pertanian di Bogor, di Institut Pertanian Bogor, dengan di Bandung, dengan di Maluku, dengan di Papua, dengan di Nusa Tenggara Timur, kurikulumnya sama, Pak. Ya, padahal di Nusa Tenggara itu sudah tidak tropical humid, ya. Kemudian saya 8 bulan yang lalu saya ke Amerika, kemudian eh, di sana bertemu geolog gitu ya, Pak Miki, ya, di Columbia University gitu, Pak Miki. Ternyata di sana peta panas bumi itu clear, Pak. Sebarannya, karakternya, dan itu kita tinggal nanya ke USGS, United States Geological Survey. Kalau di Indonesia itu Badan Geologi lah gitu. Ya. Nah, memang di Amerika juga bukan kementerian. Bahkan sangat kental kata-kata survei. Tapi produknya itu membuat peta, gambar 3 dimensi, lalu analisis apa kimia, fisika dan mineral segala lengkap, ya. Sampai-sampai peta pertanian pun dibuat, Pak Miki. Jadi di Amerika itu di mana daerah-daerah yang sangat subur untuk bertani. Nah, kalau di kita
Badan Geologi hanya membuat peta geologi dan skalanya juga 1:250.000 gitu Pak. Ya. Apalagi mau panas bumi. Nah panas bumi mau bikin listrik tadi ya Roland ya. Jelas ya. Jadi maksud hati mau membuat listrik, yang jadi masalah adalah orang sesak nafas ya Pak. Benar, Prof. Nah itu karena nggak ada sekolahnya Pak. Jadi di Indonesia itu kenapa bahan bakar sampai kosong kayak begini gitu. Ternyata kita tuh beli. Kenapa jalan-jalan lalu lintas di kota-kota macet gitu Pak? Karena tidak ada sekolahnya. Ada nggak sekolah? Coba sekolah S1 transportasi itu nggak ada Pak di Indonesia. Kecuali ada kursus di bawah Kementerian Perhubungan. Ya, tidak ada. Banjir di kota-kota itu. Kenapa kok banjir terus udah tahu? Sampai di Bandung itu ada cerita atau ada dokumentasi banjir itu sejak tahun 1939 ya, itu sejak Belanda sampai hari ini masih banjir dan lokasi banjirnya itu tetap Pak Miki ada 7 lokasi, 7 area. Nah, kenapa tidak bisa diselesaikan? Karena memang nggak ada sekolahnya, Pak. Emangnya dikira teknik sipil itu ngurus banjir, Pak? Itu paling hanya satu kuliah, satu bab aja gini, Pak. Nah, bisa saja kan, Pak, lulusan teknik sipilnya studi air, kemudian karena jabatannya di pemerintah jadi kepala dinas perhubungan kan, Pak. Nah, Ya, jadi Prof. kesimpulannya Bapak sekalian ya dan saudara sekalian, di Indonesia itu rekrutmen pegawai itu S1 ya. Paling hebat nanti D4, bahkan D3 maunya, lebih rendah lagi. Tidak ada diterima pegawai negeri S2 atau S3, tidak ada Pak Miki, kecuali untuk jadi dosen dan peneliti itu di BRIN gitu ya. Benar, Prof. Kalau di pemerintahan yang Pak Prabowo sekarang 48 kementerian tuh rekrutmennya S1. Lah sekarang yang ESDM itu ngurus panas bumi, ya sekolahnya juga nggak ada S1. Akibatnya orang geologi ya hobi panas bumi gitu loh Pak. Ya. Nah di negara lain itu urusan kosmetik saja sudah ada sekolahnya Pak. Yang namanya kosmetik engineering gitu. Rekayasa kosmetik. Gitu ya. Jadi saya berpendapat kenapa di Indonesia itu nggak beres-beres karena memang nggak ada sekolah. Sekolahnya apa gitu yang dibutuhkan apa gitu. Ya. Nah, jadi saya mohon nanti ke arah sana ya. Jadi kita harus tahu Indonesia butuh apa. Ya. Nah, masalahnya sekarang tinggal Pak Rektor Unpati itu ya bilang itu bikin program studi baru, gitu. Hal-hal yang strategis bagi negara. Baik, ada pertanyaan lagi? Krisalda, silakan. Kris, Baik, Pak. Eh, silakan. Pak, saya mau bertanya, kan panas bumi ini dia berada di dalam inti bumi kan, Pak? Berarti untuk keseluruhan di permukaan bumi ini, panas bumi itu ada. Kenapa? Secara logika aja, Pak. Minta maaf ya, Pak. Untuk logika saya, mengapa panas bumi itu tidak bisa dicari di seluruh tempat, Pak? Mengapa demikian? Sedangkan untuk sepengetahuan kita, panas bumi itu berada di dalam inti bumi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Nanti saya jawab ya di slide-slide. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi nanti Anda hati-hati ya mengatakan inti bumi gitu. Nah, karena kita punya juga bagian-bagian ya, ada 3 atau 4 bagian dan tidak di nanti menjawabnya itu begini, syarat-syarat sebuah panas bumi kan apa gitu, ya.
Pertama, ada panasnya. Kedua, ada air, ya. Nah, jadi panas dan air. Nah, lalu sekarang gini, panasnya ada di mana berupa magma gitu kan? Airnya ada di mana? Airnya ada di sistem reservoir bumi gitu. Nah, itu kalau dipanasi maka Krisalda suka masak air nggak di rumah? Atau dispenser terus tiap hari? Enggak, Pak. Sering masak air, Pak. Ya, masak air. Airnya disimpan di mana? Bendanya Enggak, apa? Hah? termos Bukan, itu mah tempat nyimpen air. Waktu memasak air, di dalam panci, Pak. Di atas kompor. di panci ya, di ketel atau apa ya. Kemudian pemanasnya apa? Api dari kompor, Pak. Api dari kompor. Apinya dari apa? Dari gas atau dari bakar kayu? Sumbu kompor, Pak, pakai minyak tanah, Pak. Oh, pakai minyak. Oke ya. Oke, jadi panas bumi itu seperti itu tuh. Harus ada kompornya ya. Kemudian harus ada pancinya tadi. Dipanaskan ya sekian ratus derajat Celcius gitu. Maka keluar uap kan? Iya, Pak. Nah, uap itulah yang akan kita kelola. Jadi orang geologi itu harus menjamin di titik mana di permukaan bumi yang bisa menghasilkan uap. Dan lama gitu, bertahun-tahun. Kalau perlu 100 tahun atau 1000 tahun gitu ya. Ya. Kalau masak air, Krisalda, berapa lama tuh sampai mendidih? Sejam, setengah jam? Setengah jam bisa, Pak. Setengah jam ya. Nah, bagaimana mendidih itu bisa selamanya? Nanti kompor habis minyaknya kan? Iya, Pak. Nah, lalu air yang dipanci juga akan habis kan kalau dipanasi terus. Nah, kepercayaan keyakinan ya dari secara ilmu pengetahuan itu di panas bumi sekarang ini di Indonesia belajarnya baru satu Pak Miki, yaitu panas bumi dengan sumber panasnya magma. Ya. Kemudian sistem reservoirnya yang ada airnya dan itu akan menguap, maka tugas Krisalda adalah nanti menambahkan air. Karena apa? Karena magma itu sudah para ahli mengatakan lama lah ya, walaupun tidak mengatakan sampai kiamat gitu ya Pak Miki ya, tapi ratusan tahun tuh masih nyala terus gitu ya, memberikan panas gitu ya Kris ya. Yang jadi masalahnya air di pancinya itu harus dijamin oleh Krisalda nanti ada terus supaya uapnya ada. Karena uap itulah yang akan digunakan untuk memutar turbin, turbin memutar generator, dan generator menghasilkan listrik. Jadi bukan panas buminya yang menghasilkan listrik, ya, bukan panas bumi, tetapi generator, generator listrik. Generator itu harus diputer. Yang muter adalah turbin. Turbin harus diputer. Yang bisa muter itu terjunan air, angin, atau uap air. Oleh karena itu kalau hanya membuat listrik, Risalda ya, bikin pasang aja baling-baling di pantai itu. Nanti ditiup angin kan. Nah, si baling-balingnya itu yang disebut dengan turbin gitu. Turbin memutar generator. Di generator itu ingat di ilmu fisika, fisika dasar adalah nanti ada listrik magnet gitu, ada pelajaran itu. Nanti keluarlah listrik. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai ini ada minggu pertama. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah ini itu diajarkannya masih sangat terbatas ya. Pertama adanya di ITB.
di Universitas Pertamina. Kemudian, bentar. Oke ya. Jadi diajarkan di ITB, Pertamina, di ITERA, dan yang generasi terakhir adalah di Unpati. Ini sebagai bukti kepeloporan keterkaitan integratif pengelolaan tata ruang hidrologi permukaan bawah permukaan dengan pengelolaan panas bumi yang berkelanjutan. Ya, jadi berkelanjutan. Saya mau minta tolong nih. Nadia. Halo Ya, Nadia. Prof. Ya, Prof. Nadia bisa cari di Google nggak? Kalau berkelanjutan tuh apa sih artinya? Silakan. Berkelanjutan apa maksudnya? Konsep atau proses yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, Prof. Iya, apa maksudnya? Jadi berkelanjutan tuh apa? Eh, Keseimbangan antara lingkungan dan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang dan Oke, ekonomi. betul. Oke, Revilino. Kata Baik, Prof. dasar berkelanjutan tuh apa? Lanjut, Prof. Lanjut, Hah? Prof. Izin menjawab, Prof. Kata dasarnya itu Lanjut, lanjut. Ya, berlanjut Prof. ya. Ya, Prof. Kalau kepemimpinan tuh lanjutkan gitu kira-kira gitu ya. Siap. Iya, Prof. Nah, jadi gitu Revelina. Jadi dia berlanjut. Ya kalau berlanjut kan bukan sehari, 2 hari gitu ya. Ya. Iya, Nah, ini Prof. saudara sekalian, di pengelolaan panas bumi zaman dulu itu dianggap irrenewable energy gitu, Revilino. Ya, seperti Anda ngebor minyak. Kalau ngebor minyak akan habis kan? Jelas nggak? Misalnya Anda punya 2 juta barrel, ya kan? Misalnya dihitung umur energinya paling hanya 10 tahun gitu ya, dengan pompa yang dimiliki. Clear, Revirino? Habis kan? Nah, panas bumi itu, Pak Relsa ya dulu itu dibilangnya irrenewable energy. Jadi seperti minyak, nanti akan habis. Ya. Umurnya paling 10 tahun, paling lama 12 tahun gitu, Roland. Nah, sekarang dengan kemajuan modern ya, saya waktu itu di Perancis belajar panas bumi itu tahun 87, itu sudah di Indonesia bilangnya irrenewable energy, panas bumi itu adalah energi yang tidak terbarukan. Di Eropa sana sudah lama ya dikatakan ini adalah renewable energy. Jadi energi yang bisa diperbaharui gitu. Bisa ya Nadia ya. Jadi di Indonesia itu masih renewable, di sana sudah renewable dan sekarang di Indonesia juga sudah renewable energy gitu lah. Revilino ya, Roland ya. Bahwa kalau energi terbarukan itu artinya bisa ditambah umurnya. Parelsa ya. Jadi misalnya 10 tahun saya mau jadikan 12 tahun, mau jadikan 20 tahun, mau jadikan 100 tahun. Ya, bisa bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Pak. Rizalda, Chris. Bisa, Jadi Pak.
Jadi dulu dibilangnya irrenewable, artinya akan habis dalam tempo 10 tahun karena uapnya sekian-sekian begitu yang dikeluarkan ya. Nah sekarang di tangan Krisalda dan teman-teman, Pak Miki dan timnya, panas bumi itu adalah renewable, jadi bisa diperbaharui. Nah tadi yang Kris itu ada kompor, ada panci yang ada air ya. Iya, Pak. Nah asumsinya karena panas buminya itu dari magma, yang kita pelajari dulu ini ya, dari magma, maka magma itu diasumsikan atau dipastikan bahwa umurnya panjang gitu. Jadi kalau tadi Krisalda masak air hanya 30 menit, ya kan? Lalu mendidih, kemudian kompornya ada minyaknya, minyaknya mungkin kalau 3 jam atau 10 jam kosong gitu kan ya, minyaknya habis. Ya, lalu airnya juga tidak boleh habis kan? Ya, jadi Iya, kalau minyaknya habis maka jadi padam. Lalu air di pancinya kalau kalau ada jadi dingin kan gitu ya. Nah, dengan demikian kalau kalau kompornya dinyalakan, maka uap air akan selalu ada ya. Nah, sekarang dibalik nih logikanya. Kata para ahli, kompornya itu nyala terus gitu. Jadi apinya ada yaitu magma tadi. Kedua, apa tadi pancinya gitu ya untuk memasak airnya eh, karena panas terus maka airnya akan habis. Nah, itu tugas Krisalda adalah pada kondisi apa air ditambahkan supaya tetap air ada kan gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu namanya renewable. Jadi Krisalda terserah Krisalda. Oh, kalau gitu saya mau masak air tidak hanya 10 jam tapi bisa 5 bulan gitu kan gitu ya. Jelas kan? Dan uapnya ada terus. Oke. Nah, itulah kaitan dengan di sini ada integratif pengelolaan tata ruang, permukaan bawah permukaan dan sistem panas bumi secara berkelanjutan, secara menerus gitu ya. Jelas, Kris? Nah, ini ada tata ruang. Tata ruang itu kan peruntukan peruntukan di permukaan bumi. Jadi ada yang jadi rumah gitu kan ya. Betul, Vina pernah lihat rumah, ada yang jadi pertokoan gitu ya. Setuju? Ada yang jadi kawasan industri, ada yang jadi kawasan kampus seperti Unpadu. Nah, itu adalah di permukaan bumi kan ya. Di bawah permukaan bumi ya ya nanti dibor 5 meter, 10 meter gitu, 1.000 meter dan seterusnya. Nah, jadi tata ruang hidrologi itu Chris Salda apa yang harus dibuat di permukaan bumi supaya air di dalam reservoir panas bumi itu tetap ada gitu lah. Kayak tadi pancinya gitu. Bagaimana caranya ya pancinya itu dibuka atau ditutup terus atau gimana? Menurut Krisalda supaya airnya ditambah masuk ke pancinya gimana caranya? buka penutupnya, Pak. Nah, buka terus ditutup lagi kan? Buka isi air tutup ya. Iya, Pak. Nah, ini juga sama. Tapi kan pancinya kalau di alam itu kan nggak bisa dipegang tutupnya, nggak bisa dibuka. Ya, jadi caranya gimana ya? Caranya dibor kan itu ya. Benar nggak? Jadi tutup pancinya dibolongin kan gitu. Kemudian dikasih pipa, ada suplai air gitu ya. Jelas? Nah itu saudara Jelas. sekalian ya harus harusnya ya. Jadi Anda harus bisa mengetahui di mana posisi magma, bagaimana pancinya tadi reservoir, ya. Lalu bagaimana mengisikan air dari permukaan bumi ke reservoir gitu. Setuju Arse? Setuju, Pak. Ya, ya kebayang bagaimana cara mengisikan air ke dalam reservoir panas bumi gitu ya.
Bayang, Pak. Nah, jadi bisa dari air hujan langsung, bisa dari air sungai, bisa air tanah. Nah, Krisalda ya, salah satu cara untuk memasukkan air ke reservoir adalah dengan pemboran kan gitu. Iya, Pak. Nah, nah bisa nggak selain pemboran? Maka jawabannya bisa, yaitu melalui patahan gitu ya. Ya, misalnya tutup pancinya itu retak gitu ya. Ya, tutup pancinya retak, jadi melalui patahan. Ya, Intan, Intan pernah dengar nggak patahan itu eh, sering ditakuti itu? Kenapa kira-kira? Awas ini ada patahan. Gitu. Atau siapa yang bisa jawab? Pina barangkali. Awas ini Ya ada Pak, patahan. Eh? mungkin kalau secara umum Pak, eh, kalau ada terdapat satu wilayah yang terjadi patahan Pak, itu pasti masyarakat was-was Pak, karena mungkin dapat terjadi kecelakaan ataupun menimbulkan korban jiwa Pak. Ya, ya kenapa si patahan itu jadi masalah? Kenapa? Apa yang dia lakukan oleh patahan itu? Oh, karena mungkin orang bisa tersandung atau terjatuh di dalam patahan tersebut Pak. Kalau tersandung mah ada batu juga Anda nabrak ya akan ini ya. Apa peran patahan sebenarnya? Izin menjawab, Pak, karena mungkin kalau ada patahan situ bisa menjadi sumber dari gempa bumi, Pak. Bisa pergerakannya bisa hancur gitu, Pak. Jadi bisa ada korban jiwa atau kecelakaan gitu, Pak. Sumber gempa bumi atau media? Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya? Sumber gempa bumi kan bukan karena patahan ya. Iya, Pak. Oke, jadi patahan itu adalah apa namanya menjadi media. Nah, sekarang kita cek aja coba siapa nih Gladys. Coba cari di Google. Definisi patahan itu apa sih? Kenapa ditakuti sih patahan itu? Silakan Gladys. Patahan itu apa, Gladys? Baik, Pak. Patahan itu merupakan retakan pada kerak bumi, di mana tempat batuan-batuan bergerak saling melewati satu sama lain akibat gaya tektonik. Jadi retakan kan? Iya, Pak. Ya, orang suka bilang juga sesar. Coba sesar itu fault juga, tapi kadang-kadang diterjemahkan patahan, diterjemah sesar. Coba cari satu lagi. Sesar apa? Coba dilihat sekalian. Siapa yang bisa? Sophia, cari di Google. Sesar itu apa? Izin menjawab, Pak. Sesar adalah retakan atau rekahan pada kerak bumi, tempat batuan di kedua sisinya mengalami pergeseran yang disebabkan akibat gaya tektonik, Pak. Oke, jadi artinya dua-duanya sama bahwa ada retakan akibat tektonik itu ya. Iya, Pak. Nah, retakan itu bisa semili, bisa 100 meter, bisa sekilometer, bisa 1000 kilometer gitu kan. Ya, Salma bisa paham itu? Jadi retakan itu bisa dari permukaan bumi sampai 100 meter gitu ya ke bawah. Bisa 1000 meter gitu ya tergantung tadi besar tidaknya apa patahan atau sesar itu. Setuju Salma? Setuju, Pak. Nah, jadi tadi kan kalau mau masukkan ke panci tadi ya, ke reservoir kan dibor gitu. Tapi kalau ada patahan ya kita seneng kita minta patahan aja diperankan kasih air aja lewat patahan gitu. Revilino ya. Nah, jadi saya Pak Miki saya ini orang geologi itu paling takut sama patahan gitu loh, Pak. Ya, padahal untuk panas bumi, untuk
minyak bumi, untuk mineral gitu kita butuh patahan, Pak. Ya. Lalu kita sering salah gitu. Kalau kita memang patahan itu nanti takut kalau ada gempa menjadi media yang paling tidak stabil, kemudian nanti kota bisa roboh gitu ya. Begitu ya. Rumah-rumah bisa roboh gitu ya. Nah, kan tinggal pilihannya dua, Salva ya. Kalau ada gempa misalnya, bisa nggak ngeberhentikan gempa? Maka jawabannya Salva sampai hari ini belum ada orang yang bisa memberhentikan gempa. Tetapi memprediksi kapan gempa terjadi sudah ada ya di Cina. Gitulah Pak Miki. Tapi karena orang Indonesia itu nggak percaya kepada ilmu-ilmu kayak gitu, jadi di Indonesia itu namanya prediksi gempa itu nggak ada Pak gitu. Masa saya harus jadi ahli gempa, nanti saya profesornya ganti atau Pak Miki ya. Ya, ya. Jelas nggak? Jadi di Cina itu Pak Miki ya, di Cina eh, membangun hotel Pak ya. Membangun hotel tuh 13 lantai Pak. Itu kira-kira menurut Revilino 13 lantai hotel misalnya untuk 200 kamar gitu. Revilino ya. Percaya nggak? Di Cina itu selesai dalam tempo 15 hari itu. Nah, coba Revilino ketik di Google. Ya kan? Pembangunan hotel gitu. Coba tulis. Pembangunan hotel di Cina. Ya. Tulis aja sembarang lah 20 lantai gitu. Dalam waktu 15 hari coba. Judul benarnya apa coba di googling. Ada nggak? Ketemu nggak? Hmm. Iya Pak, 30 lantai Pak dalam waktu 15 Oke, hari Pak. coba dibaca biar semua dengar ya. 30 lantai. Dalam waktu 15 hari Pak. Nah itu Pak Miki, 15 hari itu sudah diresmikan Pak Miki. Ya, ping ya. Di Indonesia Pak Miki 15 hari itu persiapan peresmian Pak Miki. Atau persiapan groundbreaking. Ya Andre, ingat ya. Di Cina itu, Ya Pak. di Cina itu 15 hari itu sejak mulai sampai diresmikan itu Pak Miki. Saya kan penasaran gimana itu caranya kan gitu ya. Maka kalau tanya ke orang Indonesia jawabannya tidak mungkin karena kita banyak aliran telur Columbus itu kan Pak Miki ya. Kalau orang lain sudah sudah bisa lalu kita bilang nolak kemudian disuruh lihat setelah melihat lalu menyimpulkannya Allah kalau gitu mah saya juga bisa kalau gitu Pak itu. Ya. Itu orang Indonesia nih. Telur Columbus ya. Kayak teori Zaro saya tuh Pak yang sudah susah-susah payah S3 diresmikan di Jepang kayak gitu terus jawabannya wah Pak Denny kalau gitu mah kita juga bisa ya memang kalian ini kan telur Columbus semua saya ini 6 tahun menelitinya kan gitu Pak gitu gitu ya Pak ya jadi rupanya begini Pak Miki di Cina itu yang penting kalau membangun gedung itu fondasinya aja kolom-kolomnya aja misalnya ada 12 atau 100 kolom itu aja dibor Pak serempak gitu Pak mesinnya jangan satu atau gimana mesin kebornya kan kayak gitu itu satu. Terus yang kedua, Pak, setelah diikat antara kolom itu, kan kita mah nembok biasanya pasang bata ya, Pak ya. Iya Pak. Nah, nah di Prancis itu ya Salwa tidak pasang bata. Jadi batanya itu udah dibikin dulu di luar gitu. Jadi artinya setelah tiangnya kolomnya jadi itu kayak main Lego gitu Pak Miki. Jadi tinggal ditempel-tempel aja gitu ya. Nah, makanya itu ada namanya apa namanya
beton-beton atau lempengan-lempengan beton yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian di mozaik kayak main Lego anak-anak itu loh Pak, ya. Jadi semeter kali semeter gitu. Nah, tapi dibuat. Jadi sebenarnya dibuatnya juga lama Pak Miki. Jadi yang disebut dengan 15 hari itu adalah fondasi dan masang gitu loh Pak, nempel-nempel. Ya bisa lah. Jangan Pak. Jadi 2 minggu berikutnya langsung peresmian. Nah, kalau di kita bikin bubur beton, kemudian nyari bata, dan nah, di sana udah dibikin lempengan per 2 kali 2 meter, 1 kali 1 meter, dan jadi tinggal masang, ya, Revilino ya. Nah ini juga sama nanti Pak Miki, ngebor air ke dalam reservoir panas bumi, wah kan susah nyarinya ini. Nah, nanti kalau udah dibilangin, alah gitu-gitu mah gampang. Oke ya, Revilino ya. Nah, saya minta Anda sekalian ini yang para mahasiswa jangan masuk ke jalur kelompok telur Columbus gitu ya. Yang suka mengklaim gampang setelah Anda lihat gitu. Oke. Nah, ini saya ingin mengingatkan nanti kalau Anda punya masalah silahkan hubungi di nomor ini ya. Kemudian ada WA group sudah dibuatkan oleh Pak Miki. Ya, silahkan di situ. Kemudian juga jangan lupa berita acara rapat ya supaya tidak mendadak. Nah, moto sarjana UNESCO yang saya ingin sampaikan Unpati ya juga masuk di harapan dunia. Lulusannya itu kreatif ya. Kreatif itu bukan selalu membuat yang baru, tetapi membuat hal-hal baru gitu. Jadi kalau tadi ya Pak Miki ya, nembok gitu. Nembok sekarang menjadi moduler, nah itu kan gitu. Jadi yang tadinya tukang tembok, sekarang mah tukang merakit modul-modul itu gitu ya. Ya, itu ya kreatif. Jadi tidak harus hal baru, tetap tidak membuat yang baru sama itu bukan. Tapi hal-hal baru bisa caranya, bisa metodologinya. Yang kedua adalah critical thinking. Nah, critical thinking ini yang menjadi penting adalah berpikir kritis. Kalau berpikir kritis itu biasanya yang ditanyakan itu langsung ke masalah yang dihadapi. Pakai angka-angka, pakai ilustrasi kayak gitu. Jadi kalau nanti Bu Sani misalnya melihat pekerjaan mahasiswa dongeng aja tentang panas bumi itu kan gitu ya. Nah itu nanti nilainya jelek Bu. Suruh ada angka dan suruh ada gambar. Baik, Prof. Ya Pak Miki ya. Sudah ada gambar angka. Pak Miki nanti mau membuat terowongan nih. Pak Miki mau sekolah tentang rock mechanics ya intinya. Jadi kalau mau membuat jalan, kalau di Indonesia biasa ya Bu Sani ya, kalau di hadapan kita itu lagi nyetir mobil ada gunung, si jalan tuh pasti belok. Ya, Prof. Ya. Nah, pasti belok gitu. Nah, kalau di tempat lain kan karena ingin dekat, ingin lurus, Krisalda. Kalau Krisalda lagi nyetir mobil atau motor di depan ada gunung gitu. Kan jalannya belok ya. Iya, Pak. Nah, bisa nggak mikirnya jangan belok, diterobos aja, bikin terowongan kan ya. Setuju? Setuju, Pak. Jadi sehingga jaraknya jadi pendek. Nah, jadi kalau lagi nyetir pun juga bisa berpikir kritis. Kenapa sih orang itu udah jelas-jelas di depan kita tuh mau ke daerah sana lurus lebih pendek, kalau membuat terowongan kok malah jadi jalan tuh belok gitu. Oleh karenanya, Chris, ilmu tentang terowongan di Indonesia itu menjadi barang yang seolah-olah disakralkan gitu. Padahal di tempat ini udah biasa. Nah, ngebor juga sama gitu. Gitu ya. Nah, jadi lalu communication skill. Nah, itu bahasa nih ya. Selain bahasa Maluku, bahasa daerah, bahasa Indonesia, mungkin biasanya bahasa Inggris. Kira-kira menurut Andre nih, di zaman sekarang teknologi bahasa apa yang dibutuhkan?
selain bahasa Inggris? Teknologi yang sangat berkembang sekarang itu dari negara mana? Setahu saya ada AI dari Cina, Pak. Dari Cina ya, bikin mobil solar cell gitu ya, Krisalda ya. Nah, jadi tolonglah di antara Anda kalau mau bekerja ya pakai bahasa apa namanya? Bahasa Cina ya. Mandarin ya. Ya. Kalau dulu Krisalda ya bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Karena banyak perusahaan-perusahaan minyak datangnya dari negara-negara Arab. Nah, sekarang ada 3, jadi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin. Ya. Lalu yang terakhir, Anda harus pandai berkolaborasi ya, bukannya kerjasama, tetapi collaboration antar institusi maupun antar pribadi. Oke ya. Kalau Anda mau dibimbing saya dengan Pak Miki, harus bekerja keras 100 hari. Ya kan, kalau ingin lama nggak usah dibimbing saya, Krisalda ya. Silahkan ke yang lain. Gitu. Oke. Nah, ini giliran sekarang giliran Felicia. Felicia. Tolong dibaca. Geothermal itu apa? Di ini dulu, di unmute. Ya Pak, jadi geotermal adalah panas bumi yang dimana energi panas yang tersimpan di dalam bumi Pak. Terus? Panas ini berasal dari panas sisa pembentukan bumi atau panas primordial, panas akibat peluruhan radioaktif unsur seperti uranium, torin, dan kalium di dalam kerak bumi Pak. Panas dari aktivitas magma di daerah gunung api Pak. Oke, terima kasih. Jadi yang kita pelajari hanya satu, yaitu panas bumi berasal dari magma ya. Jangan lupa ya. Intan ya, ingat tuh. Jadi kalau yang lain-lainnya itu tidak diajarkan karena itu harus mata kuliah sendiri ya. Ya, kita ajarkan yang berkaitan dengan kebutuhan di Indonesia itu dengan magma. Di Eropa, Pak Miki sekarang sudah berkembang panas bumi itu ya di rumah masing-masing gitu. Karena tiap hari taman di rumahnya itu atau atap di rumahnya itu terkena sinar matahari. Itu sebetulnya ide-idenya bukan hanya solar cell tetapi juga panas bumi, tapi panas bumi yang ada dari dalam tanah gitu ya itu kan. Nah, saudara sekalian, secara istilah geotermal tadi udah dijelaskan. Nah, untuk pemanfaatnya itu diperlukan proses penambangan dan diatur dalam Undang-Undang 27 tahun 2003. Itu Vina ya. Jadi jangan lupa nih baca-baca undang-undang ya. Nah, Vina, tolong dibaca yang kuning. Perlu dipelajari atau diteliti mengenai hidrologi sistem kawasan panas bumi secara terintegrasi permukaan dan bawah permukaan karena bersifat sistem renewable energy. Ya, renewable itu artinya apa? Terbarukan, Terbaharukan Pak. ya. Ya, oke. Nah, mengapa energi geotermal perlu dikembangkan di Indonesia? Silakan Leonardo, baca. Baik, Pak. Yang pertama itu karena energi geotermal merupakan salah satu energi alternatif yang potensial dikembangkan di Indonesia. Yang kedua, Indonesia membutuhkan alternatif dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Hingga saat ini, sebagaimana banyak negara lain, Indonesia amat bergantung pada 3 sumber energi tersebut, Pak. Oke. Jadi satu geotermal, dan yang kedua dengan bahan bakar fosil ya. Nah, Raffensha ya, Raffensha. Kenapa orang menghindari bahan bakar fosil atau minyak bumi? Ya, pernah tahu nggak kenapa? Oh sekarang udah ganti aja ke solar cell katanya. Raffensha ya. Alasannya itu karena ya hasil pembakaran dari
mobil ya atau mesin atau pabrik yang menggunakan minyak bumi itu memberikan CO2 yang tinggi gitu ya, CO2 yang tinggi. Nah, geotermal diasumsikan tidak CO2 tinggi, apalagi solar cell kan gitu. Makanya sekarang rame-rame meninggalkan minyak bumi gitu. Menurut Yahya nih, Yahya, pernah dengar nggak kalau CO2 tinggi di permukaan bumi kira-kira akan merubah apa? Eh, Kalau yang saya ketahui kalau CO2 tinggi itu bisa terjadinya pemanasan global Pak, sehingga bisa ini Pak, peningkatan permukaan air laut Pak, jadi menambah gitu Pak. Oke, jadi akan ada pemanasan global ya, maka dihindari CO2 tinggi gitu ya. Iya Pak. Oke, menurut Yahya, coba cek di Google. 1 derajat kenaikan temperatur bumi itu mengakibatkan air laut naik berapa meter? Coba, 1 derajat Celcius kenaikan temperatur bumi mengakibatkan naiknya muka air laut berapa meter? Coba, Mohon izin berapa? Pak, kalau 1 derajat Celcius kenaikan temperatur akan mengakibatkan kenaikan permukaan air laut sekitar 2,3 meter Pak dalam Nah, jangka panjang. itu Bu Sani yang sangat dipercayai. 2,3 meter. Gabriela tinggi badannya berapa senti? Berapa meter? 160 Pak. Jadi 2,3 meter lebih panjang ya. Iya Pak. Jadi Gabriela tenggelam kan? Iya Pak. Nah, itu sehingga nanti Ambon naik 2,3 meter tuh Bu Sani. Ya kan? Ya, Bro. Nah, itu Pak Miki sekarang sudah ada yang membantah itu Pak Miki itu mah ilusi katanya. Ya, itu itu mah bisnis solar cell gitu loh, Pak. Ya kan? Nah, sekarang ada aliran baru Pak Miki dari Jepang sama Korea. Tetap menggunakan minyak bumi, tetapi dia ubah mesin mobilnya itu, Pak Bu Sani. Combustion engine-nya istilahnya ya, motor bakarnya itu dibuat sedemikian rupa supaya CO2 rendah gitu. Gitu, Pak. Jadi itu naik-naik 2,3 meter itu tidak terhindar dari bisnis juga Pak Bu Sani supaya dari sini geser ke sana. Saya Iya. belum pernah buktikan, tetapi saya baca-baca aja di jurnal-jurnal di dunia itu saling kritik kan kayak gitu, Ya, ya Bu. kan? 2,3 meter tinggi sekali Bu, ya kan ya? Iya. Hanya naik 1 derajat. Lah Pak Miki di rumah gerah nih, mungkin dari Gerah. 26 jadi 28 gitu. Iya, Nah, Bro. nah, jadi kira-kira ke sana ya. Nah, dikembangkan di Indonesia, ini saya ingin menambahkan ya, bahwa 40% panas bumi dunia itu ada di Indonesia. Jadi sangat wajar kalau di Indonesia itu jadi tuan rumah para ahli geotermal. Dan Presiden sudah meratifikasi bahwa Indonesia ingin menjadi negara dengan energi panas bumi dominan pada tahun 2030. Lah sarjana yang mau dididiknya aja juga belum tamat. 2030 udah dekat. Makanya saya waktu itu Pak Abu Sani saya ngotot ke Pak Miki. Pak Miki itu penting loh ini lihat presiden lah apa kan gitu. Nah, jadi akhirnya kita punya 4 perguruan tinggi yang menyiapkan ini. Tapi yang saya ingin utamanya nanti adalah teknik panas bumi itu S1 kok. Ya. Oke. Nah, ada 5 alasan katanya ya. Harse. 5 alasan tolong dibaca. Nah. Suaranya enggak ini di unmute dulu. Indonesia
ada 5 energi terbarukan, yang kedua ada lingkungan, yang Ini ketiga potensi putus-putus energi. suaranya. Oh, maaf Pak. Bisa Pak? Pak izin. Silakan, mohon diulang. Oh ya, bisa terdengar suara saya. Harusnya putus-putus ya. Saya minta tolong aja Andre coba putus-putus nggak suaranya? Ya, Pak. Ya, silakan. Indonesia, yang pertama energi geotermal bersifat terbarukan, Pak. Yang kedua, energi geotermal lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, potensi geotermal di Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Yang keempat, cadangan bahan bakar fosil terbatas sehingga butuh alternatif mengganti. Yang kelima, konsumsi bahan bakar fosil harus dikurangi agar tingkat emisi karbon turun, Pak. Nah, jadi diyakinkan ya oleh para ahli bahwa emisi karbon itu dengan panas bumi di-on-kan di Indonesia maka akan rendah gitu ya. Jadi gitu. Nah, Pak Miki yang menariknya tuh gini, Indonesia tuh ikut-ikutan lah. Indonesia tuh penghasil minyak bumi, penghasil gini malah ikut-ikutan. Mari kita tinggalkan minyak bumi gitu loh, Pak. Nah, kalau saya dengan belajar critical thinking itu, lalu waktu di Perancis saya punya slogan reach your impossible. Capailah yang menurut Anda tuh tidak mungkin gitu loh, Pak. Ya, reach your impossible. Ya. Ya harusnya kita punya minyak, kenapa kita jadi pusing ngurus ngurus solar cell? Kalau mau saya mah solar cell jalan terus, yang minyak bumi juga jalan terus kan, Pak. Kalau memang urusan CO2, ya dikerahkanlah orang-orang itu dari 171 juta pemuda itu loh, Pak. Ya suruh belajar bagaimana membuat CO2 rendah, mau sekolahkan ke Jepang, ke Korea gitu, Pak. Demikian Pak Miki. Jadi saya nggak ngerti gitu loh. Kita itu negara kaya minyak, tapi kita menghindari minyak. Akibatnya impor, Pak. Ya kan? Nah ini yang harus dihindari ya. Oke. Nah, Felisa, Felisa pernah lihat gambar seperti ini nggak? Belum, baru sekarang. Pernah, Pak. Pernah. Oke, saya mau ngecek dulu nih. Ini adalah kawasan pembangkit panas bumi ya. Terus yang di ujung sana, ini kalau saya tunjuk nih, yang ini nih, ini kira-kira apa ini? Ini hamparan air ya, oke? Iya, Pak. Mungkin danau atau apa gitu ya. Nah, di sini ada panas bumi. Di daerah inilah membor, ya. Setuju ya? Tadi Intan ya, di bawahnya itu kan ada reservoir, ada magma gitu ya. Kemudian si reservoir perlu air. Nah, Felisa ya, pertanyaan saya bisa nggak kalau kurang air ngambil aja air dari danau ini gitu, diborkan ke reservoir, bisa nggak Felisa? Bisa Felisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Vina, bisa ini ngambil air dari danau ini kemudian diinjeksikan ke dalam reservoir pada kedalaman 1000 meter misalnya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya.
Nah, tinggal alatnya aja dibor atau cari jangan-jangan ada zona patahan yang sampai 1000 meter. Ya. Nah, di mana yang bisa danau itu mengisi ke reservoir? Bu Sani ya, saya sangat surprise. Ternyata yang menemukan orang Jerman dan itu di Lahendong gitu, Bu Sani. Dan di Lahendong itu di Sulawesi kan? Iya. Nah, orang Indonesianya nggak ngerti, Pak. Ya. Iya. Makanya dibuatkanlah oleh Jerman laboratorium kelas dunia untuk panas bumi itu di Lahendong. Itu Bu Sani dan sekarang itu menjadi tempat pendidikan untuk tempat belajar panas bumi. Jadi prinsipnya Krisalda ya, selama danau ini ada airnya, maka panas buminya akan tetap ada gitu. Bisa ya Krisalda ya? Karena tadi memasukkan air ke pancinya, ini airnya udah ada di sini. Tinggal cari patahan atau kalau tidak ada patahan, pemboran ya. Ya. Nah, tugas Krisalda itu ngebornya berapa meter, berapa jumlah air yang harus dimasukkan gitu ya. Supaya uap air tetap terjaga. Nah, ini uap air yang putih ini nih, yang seperti ini. Ya, ini ditiup. Ya, meniup gitu ya. Nah, ini tuh hanya sebuah alat untuk mengetahui bahwa panas buminya masih ada. Ya. Jadi sama di minyak juga suka ada ya. Kalau minyak kan ininya jadi api. Itu Krisalda ya. Jadi berapa umur panas buminya gitu, uap airnya sehingga listriknya masih bisa dibuat. Selama air bisa terinjeksikan. Dengan kata lain, selama air di danau ini ada, maka injeksi tetap jalan kan? Nah, bagaimana supaya air di danau ini ada? Maka harus ditata lingkungannya, dikonservasi gitu. Dan dihitung jumlah airnya berapa yang akan dibutuhkan untuk mengisi danau dan berapa juga air yang dibutuhkan untuk menginjeksikan ke dalam reservoir. Ya, ini salah satunya sumbernya danau, bisa laut, bisa air hujan, bisa embung atau danau-danau kecil yang dibuat dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi suasananya seperti itu. Nah, ini pengertian udah tadi ya sudah saya jelaskan berkali-kali, ada heat source-nya dan ada heat sink-nya ya. Oke. Oke, kita perlu punya waktu 8 menit lagi ya. Oke. Nanti saudara bisa ulang karena semuanya udah saya ceritakan sebenarnya ini. Tinggal slide-nya. Nah, ini pergerakan lempeng tadi ya, Krisalda ya, yang patahan-patahan itu ya. Nah, saudara pelajari ini. Ya. Dan di Indonesia panas bumi ini berkaitan erat dengan jalur gunung api. Ya. Jadi jalur gunung api itu Vina ya, jangan lupa. Jalur gunung api itu sebelah barat Pulau Sumatera. Bagian tengah Jawa, gitu kan ya. Kemudian di Kalimantan tidak ada atau tidak banyak lah gitu ya. Kemudian sampai Bali gitu di Pulau Jawa itu. Kemudian ke Sulawesi gitu, Krisalda. Kemudian di Maluku dan sebagian di Papua. Ya. Jadi tolong minggu depan silahkan Anda seminggu ya. Nanti siapa yang mau nayangkan nanti beritahu aja. Ngacung menayangkan sudah hafal membuat peta Indonesia dan jalur gunung api gitu. Ya. Jadi kalau nanti Krisalda ya dikasih kertas kosong A4 terus ditanya tolong Anda bikinkan peta Indonesia. Cepat tuh dalam tempo 5 menit udah jadi. Ya proporsinya lalu bentuk dari arah pulau misalnya Sumatera itu bukan barat timur gitu kan, yang barat timur mah Jawa kan gitu ya Pak. Jadi di sketsa gitu ya Krisalda ya bahwa Jawa itu lebih kecil daripada Kalimantan. Nah, itu harus lihat proporsinya. Kedua, ditarik jalur
gunung api di mana. Nah, itu jalur barat Sumatera ini, kemudian nanti sampai Maluku dan seterusnya. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Anda bisa bekerja dimanapun di situ. Ya. Nah, ini adalah sebaran panas bumi dunia, ya, yang merah ini. Setuju ya? Oke, hafalkan. Nah, ini di Indonesia ada peta geotektonik. Ya, jadi panas buminya ada di mana? Adanya di jalur ini. Nah, gitu ya. Tuh, kebanyakan kan seperti itu. Oke. Intan, tolong bisa dibaca yang ini. Silakan. Baik, Pak. Posisi Indonesia yang tepat berada di batas antara, ya Pak, Silakan dilanjut. posisi Indonesia yang tepat berada di batas antara lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik mengakibatkan Indonesia termasuk daerah yang mempunyai sistem magmatik vulkanik aktif. Terbukti ada 128 gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah dilakukan survei pendahuluan terkait dengan potensi geotermal di 256 daerah, didapatkan kandungan energi geotermal di Indonesia senilai 27.601 MWE atau terbesar di dunia. Namun baru 1.042 MWE yang telah diproduksi dari energi geotermal tersebut. Oke. Jadi ini ya tahun 2008 kan datanya ya. Ya. Coba sekarang Intan dicari di Google ya. Ini kan 1042 megawatt tahun 2008. Sekarang coba dikasih tahunnya. Coba. Produksi gitu, produksi energi geotermal menurut ESDM tahun 2023 gitu misalnya ditulis. Coba. Produksi energi geotermal tahun 2023. Berapa besar? Eh, 200 Berapa? 23.662,8 MW, Pak. Enggak, itu kan 1000. Sekarang sudah berapa? 23.662,8 MW, Pak. Produksinya. Ya, nanti angkanya Iya, kita Pak. cari lagi ya. Nah, oke ya. Nah, jadi sekarang ini untuk mengakhiri ini ya. Nah, ini sebarannya ya peta gunung api ini. Kelihatan Vina? Ya. Vina, halo, kelihatan? Vina. Leonard, kelihatan nggak Leonard? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya. Mana yang gunung api aktif yang merah-merah, yang hitam adalah yang non aktif ya. Anda coba lihat-lihat ya di Indonesia itu Bu Sani ya, jumlah gunung api aja salah-salah gitu Pak, beda-beda data gitu. Ya. Saya nggak mengerti gitu ya. Kok ngitung-ngitung aja kayak ngitung kerbau lewat tuh kok salah gitu. Kan gunungnya diem ya Pak Bu Sani. Kenapa dihitungnya jadi salah gitu?
Ya mungkin resolusi satelitnya yang kurang. Ya. Oke, sekarang saya mau Leonardo, jelas nggak suara saya? Jelas Pak, jelas. Oke, penutup ya hari ini. Coba diketik berapa salary ya, tulis salary. Salary itu gaji ya. Salary geothermal geologist. Ayo balap-balapan siapa yang bisa? Salary ya, salary geothermal geologist. Jadi ahli geologi untuk geothermal. Berapa per tahun? 10 sampai 20 juta 20 hingga tahun, Pak. 30 juta per Berapa dolar? Izin menjawab Pak, Ya. $56.000 sampai $93.000 Pak. Jadi kira-kira rata-ratanya berapa ya? Mungkin $77.000 Pak. Ini siapa sih yang bicara? Coba nggak kelihatan. Revilino Pak, Revi. Revilino. Jadi kita angkat 77.000 ya. Setuju? Setuju, Ya. Pak. Setuju, Pak. Coba Nabil. $1 berapa sekarang? Harga hari kemarin aja. Jangan ngarang, cari di Google. Harga $1 Amerika tanggal 20 September. Maaf. Tanggal 18 aja hari Jumat ya. Hari kerja 18 September. Berapa $1? $1 Sekitar berapa? 16.527 perak, Pak. Jangan pakai sekitar. 16.500, Pak. Oke. 16.500 Bu Sani. Kalau Ibu mau ke luar negeri dolarnya 16.500 ya per dolar. Sekarang Nabil kalikan 77.000. $77.000 kali 16.500 gitu. Berapa Nabil? 77.000 kali 16.500. Ya. Berapa? 1.270.500.000, Pak. Ya. Coba dibagi 12. 105.875.000, Pak. Mau nggak dapat gaji segitu? Mau? Pak. Mau. Yang semangat itu mau Pak, gitu. Mau, Pak, mau. Nah, jadi kan 1 miliar lebih ya Bu Sani. Nah, nanti kita cek gaji dosen Bu Sani itu 1 miliar lebih nggak per tahun gitu. Sama Pak Miki gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi beli mobil itu udah di tangan, beli rumah udah di tangan kan gitu. Iya, Pak. Nah, itulah orang asing yang bekerja di Indonesia, Bu Sani kan. Lalu orang Indonesianya kerjanya bawa koper aja. Yang mau jadi ahlinya. Gitu Nabil, setuju? Ya. Setuju nggak? Setuju, Pak. Nah, itu ada berapa tuh? Gunung api di Indonesia ada berapa? Baca. Baca. Ada 127 gunung api Izin aktif, baca, Pak. Pak. Milik 127 gunung api. Enggak, gunung apinya berapa? Baca 500. yang warna merah itu. 500 gunung 500, api, Pak. Gimana? Anda itu terkooptasi itu oleh dosen-dosen itu dibilang gunung api Indonesia 127. Itu tuh yang aktif gitu. Yang suka meletus gitu lah kan. Nah, itu potensi panas bumi kita di 500 titik itu, Bu. Ya. Lalu tadi 1,2 miliar, ya. Ya, kalau Anda dapat 1 tahun 3/4-nya aja udah cukup lah beli mobil apa mau Anda itu kan gitu. Ya.
Terus jangan banyak-banyak, mobil cukup satu, rumah satu, nggak usah mikirin buat anak-anak, lebih baik kita pinterin dia nyari sendiri gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Miki, Bu Sani, saya akhiri dulu dengan mengingat gaji 1,2 miliar ya gitu. Ya. Baik, Prof. Itu ya, Vina, jangan lupa nanti kalau ada dosen lain ngajar, Pak, kalau saya ngikut bidang Bapak, kira-kira salary-nya berapa miliar per tahun gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan Bu Sani untuk memilih tugas akhir. Ya kan? Mau bidang apa gitu. Jangan asal-asalan. Anda harus nih, tapi kalau dengan saya harus 100 hari. Siap, Prof. Jadi harganya di atas 1 miliar gitu lah, Bu. Ya kan? Gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Pak Miki, Bu Sani, barangkali ada tambahan. Baik, terima kasih, Prof. Untuk mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada, Pak. Ya, Ya. silakan, Felicia. Iya, Pak. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Felicia Tapari dengan NIM 2024-99012. Ya, langsung saja, apakah potensi energi panas bumi hanya dapat dimanfaatkan di daerah gunung api aktif, Pak? Dan bagaimana peluang pemanfaatannya di wilayah non-vulkanik atau gunung api yang sudah tidak aktif lagi? Yang dimana pernah saya baca Indonesia punya potensi di luar jalur gunung api, Pak, seperti Kalimantan dan Sumatera bagian timur. Dan yang kita tahu pembangkit listrik tenaga panas bumi itu harus ada syarat teknisnya dan suhu tertentu. Saya bertanya seperti ini dikarenakan di Ambon pernah direncanakan dibangun pembangkit listrik tenaga panas bumi, Pak, tapi belum direalisasikan. Padahal yang kita tahu panas bumi adalah alternatif yang baik pada kelistrikan dan juga rendahnya Ya. peningkatan CO2 kita, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jawaban saya yang pertama, Bu Sani ya, Pak Miki. Karena barangkali teman-teman atau masyarakat Maluku seneng demonya itu hanya upah buruh gitu. Enggak, upahnya kurang besar gitu lah. Kalau saya inginnya prestasi sehingga uang ditaplus itu karena karya kita gitu. Jadi saya minta Pak Miki, Bu Sani, cobalah itu bicara-bicara dengan pengelola panas bumi di Maluku, segera realisasikan gitu. Ya kan? Saya lebih senang si perusahaannya bilang nggak ada potensi daripada bilang-bilang ada potensi tapi nggak dikerja-kerjakan gitu ya. Jelas ya, Pak? Setuju, Prof. Nah, jadi itu bicara, jadikan tugas akhir rame-rame gitu loh, dikeroyok aja, Bu. Itunya deh, panas buminya kan. Iya, Prof. Nah, itu, Bu, jadi jangan memberi apa istilahnya tuh janji-janji gitu ya. Ya, itu juga minyak yang di mana Pak Miki, yang di cekungan Masela, Prof. ya, itu udah sampai mana Pak Miki? Dari pemerintah Maluku Tenggara Barat lagi mau ini, Prof, supaya Ya. anak daerah bisa kerja di sana, Prof, tahun 2028 atau 2029, Prof. Jadi Ya, mulai oke. katanya. Kan itu kan tinggal bicara sama gubernur tuh. Gubernurnya ada 2 kan ya, Pak Miki? Maluku tuh 2 kan? Maluku dan Maluku Utara. Ya, itu berdua ketemu Pak Presiden. Itu segera gitu ya, janji-janji aja gitu. Ya. Jadi nggak usah rame-rame Pak. Komunikasi dengan Presiden sehingga Unpati juga tahu ini cekungan minyaknya nih kapan mau mulai beroperasi panas buminya. Nah, sehingga juga termasuk untuk pendidikan Pak Miki. Jadi sebagai contoh ya. Dan saya sudah bilang Bu Sani ke Pak Miki, saya tuh ingin sekali membayangkan ke depan itu Unpati itu adalah perguruan tinggi di bidang geologinya itu geologinya panas bumi gitu ya, dan pulau-pulau kecil. Iya, Prof. Ya. Oke, semangat ya. Pokoknya saya sudah bilang itu 1 miliar minimal gitu ya per tahun. Kalau kerja di Amerika tapi Bu Sani. Jadi orang Amerika yang datang ke sini dia dapat segitu. Ya. Jelas ya? Baik, saya kira itu dulu Pak Miki. Terima kasih. Baik, Kalau akan
dokumentasikan silakan. Silakan Ketua Pinta. Ya. Iya, Pak. Ya. Dihitung ya. 3, 2, 1. Ya, Pak, mungkin ada 3 kali pengambilan, Pak. Ya. Ya, Pak. 1, 2, 3. Yang kedua, Pak. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir, Pak. 1, 2, 3. Ya, Pak. Sudah, Oke. Pak. Terima Baik, kasih, terima Pak. kasih Pak Miki, Bu Sani, dan saudara Terima sekalian. kasih, Prof. Terima kasih banget, Prof. Selamat melanjutkan yang akan beribadah, yang mau liburan ya. Tapi jangan lupa 7 materi sudah disediakan. Ya. Baik, Prof. Saya setiap ngajar di mata kuliah apapun, saya sediakan ini. Dan tugas kepada Anda selain mempelajari, juga mengkritik slide saya, tambahkan nanti sama Bu Sani, Pak Miki, tambahin slide ini Pak, kayak gitu kan gitu. Ya, jangan telur Columbus terus ya. Baik, Prof. Oke. Pamit Pak Miki, terima kasih. Selamat. Terima kasih, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Miki. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Pak.